Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Devriansa, NIM 19003125, ingin mempresentasikan tentang administrasi keuangan. Yaitu materi pertama yaitu sumber dana sekolah. Ada 3 sumber dana sekolah yang saya ketahui, yaitu dari anggaran belanja nasional atau disingkat APBN, yang kedua dari sumbangan, yang ketiga yaitu dari SPP atau bantuan bimbingan pendidikan. Baiklah, anggaran belanja nasional APBN yaitu sumber pendanaan pemerintah pusat berasal dari APBN yang menyediakan dana untuk kegiatan sehari-hari yang tercantum dalam daftar aktif proyek atau disingkat DIK, dan kegiatan pembangunan yang tercantum dalam daftar proyek. Selain itu, pemerintah pusat juga memberikan dukungan dana dalam bentuk bantuan operasional sekolah, yaitu disingkat dengan dana BOS, yang ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kualitas akademik siswa. Pendanaan pemerintah daerah bersumber dari APBD kabupaten atau kota. Dana APBD digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan di bidang terkait, termasuk kegiatan sehari-hari dan kegiatan pembangunan. Baiklah, yang kedua yaitu dari sumbangan. Sumber dana dari masyarakat dapat berupa dari sumbangan yang tidak mengikat, baik dari perorangan maupun dari yayasan atau perusahaan-perusahaan yang ada di dalam maupun di luar negeri yang mempunyai perhatian besar dan berkepentingan terhadap pengembangan bidang pendidikan dan kebudayaan. Sumber dana ini sangat efektif untuk menunjang pelaksanaan program pembangunan pendidikan, khususnya untuk kelancaran pelaksanaan program pendidikan yang diselenggarai oleh swasta. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pengelola keuangan sekolah. Pengelolaan keuangan mengikuti prinsip tugas antara pemberi wewenang, pemberi kuasa, dan bendahara. Pemberi wewenang adalah penjabat yang memiliki kewenangan melakukan tindakan untuk menghasilkan pendapatan dan belanja anggaran. Pemberi kuasa adalah penjabat yang diberi wewenang untuk menguji semua tindakan yang dilakukan dan memesan pembayaran sesuai dengan otorisasi yang telah ditentukan. Bendahara adalah pejabat yang memiliki kekuasaan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengkonsumsi uang, serta harus melakukan perhitungan dan tanggung jawab. Sebagai manajer, kepala sekolah bertindak sebagai pemberi kuasa dan mendelegasikan fungsi koordinator untuk memesan pembayaran. Namun tidak beralasan menjalankan fungsi bendahara karena harus melakukan pengawasan internal. Selain fungsi bendahara, bendahara juga dipercaya melakukan fungsi untuk menguji hak atas pembayaran. Pengelolaan keuangan sekolah berkewajiban untuk menentukan keuangan sekolah, cara memperoleh dana untuk infrastruktur sekolah, dan cara menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Materi selanjutnya, apa itu RPS dan RKAS? Menurut saya, RPS yang dirancang untuk 5 tahun, disortir dia dijabarkan dalam rencana kerja tahunan. Dari rencana kerja tahunan ini menjadi acuan dalam penyusunan RKAS karena keterkaitan yang tidak terpisahkan antara rencana kerja tahunan dan anggaran. Istilah RAPBS diubah menjadi RKAS. RKAS harus dihimpun setiap tahun dan tidak dapat disusun selama 5 tahun sekaligus. Karena inflasi dan penawaran barang dan jasa menyebabkan fluktuasi yang besar pada harga barang atau upah setiap tahunnya. Pada intinya, RKAS memuat rencana pendapatan dan rencana pengeluaran dalam 1 tahun. Bagian rencana penerimaan memuat tentang sumber-sumber penerimaan yang sudah pasti, sedangkan bagian rencana pengeluaran memuat program-program kegiatan dan anggaran pembiayaan setiap kegiatan dan lain sebagainya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman dan ibu telah menonton video saya. Hanya sebatas tadi saja presentasi dari saya sendiri, dan
Bila ada kekurangan dan kesalahan pengucapan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.